Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau Sarota dari Gereja Toraja, Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Mensyukuri akan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita percaya bahwa semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan mengawali akan aktivitas kita di penghujung akhir pekan saat ini. Mari kita bawa di dalam kehendak dan kuasa Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa membawa berkat bagi diri kita dan juga bagi sesama kita. Karena itu mari kita tenangkan hati kita dan kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Bapa yang rahmani, Tuhan sumber kehidupan dan yang menghidupkan kami. Betapa kami bersyukur ya Allah, bahwa kasih setia dan rahmat-Mu memungkinkan kami untuk menikmati hari yang baru, hari karunia Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa ketika kami hidup di luar firman-Mu. Dan karena itu saat ini kami membuka hati kami, merindukan suara Tuhan, berbicara melalui firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Karena itu tolonglah kami, kuasailah hati kami, sehingga kami fokus untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai sumber kekuatan dan pengharapan di dalam kami menjalani hari ini. Bapa di dalam sorga, ini doa kami. Bersabdalah ya Allah, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan satu tema untuk kita renungkan, yaitu senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Pernahkah kita mendengar pepatah yang berkata senjata makan Tuhan? Pepatah itu berarti sesuatu yang jahat dan direncanakan untuk mencelakakan orang lain, tetapi ternyata berbalik mengenai diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pepatah ini bisa menggambarkan kehidupan dan rencana Haman dalam kitab Ester. Haman adalah kepala pemimpin pada zaman Raja Ahasuerus. Ia memiliki peran dan gelar yang cukup bagus, serta kedudukannya berada di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Kita bisa lihat dalam Ester pasal 3 ayat 1. Namun ternyata kedudukan Haman malah disalahgunakan. Ia ingin agar Mordekai berlutut dan sujud kepadanya. Tetapi Mordekai menolak untuk melakukan hal itu. Akibat penolakan Mordekai, maka timbullah rencana Haman untuk membunuhnya. Sebagai seorang yang memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam istana, maka Haman datang bersama dengan raja untuk menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Ester. Di balik sukacita karena perjamuan yang diadakan oleh Ester, ternyata Ester telah menyiapkan sesuatu bagi Haman. Sebagai seorang ratu, Ester mengambil langkah yang berisiko tinggi demi menyelamatkan orang Yahudi dan juga Mordekai. Ester membongkar kejahatan Haman di depan raja, sehingga tiang yang disiapkan oleh Haman untuk membunuh Mordekai berbalik menjadi tiang untuk menyulahkan Haman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari kisah Haman yang berakhir tragis, kita belajar bahwa orang yang berkancang dalam dosa tidak akan mengalami damai sejahtera untuk kehidupannya. Ester dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh Haman. Karena itu, bagi setiap kita, hiduplah berdamai dengan semua orang, tanpa harus menyingkirkan orang lain karena ambisi pribadi yang menguasai kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kerinduan kami ialah kami ingin hidup menikmati damai sejahtera dengan semua orang. Kami mengakui terkadang damai sejahtera itu menjadi sesuatu yang langka. Ketika sikap hidup yang dipenuhi dengan dosa, yang dikuasai dengan kuasa kegelapan, menghampiri dan juga membuat hati kami menjadi hati yang tidak dipenuhi damai sejahtera. Karena itu ampuni kami, kuduskan dan tahirkanlah kami. Tuhan, Engkau mengenal dan melihat keadaan hati kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, mampukan kami untuk terus hidup sebagai saksi-Mu. Bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang bersyukur atas hari bahagia yang Engkau anugerahkan bagi mereka melalui pertambahan usia atau berkat Tuhan berupa wujud yang lain. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, sempurnakan sukacita kami, sehingga sukacita itu bermakna ketika kami menjadikan diri kami sebagai berkat bagi orang lain. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh yang dialami. Ya, baik itu yang dirawat di rumah-rumah sakit, yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah-rumah mereka. Tuhan, pulihkanlah segenap kekasih-kekasih kami. Bersama dengan orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, perteguh iman, percaya dan harap mereka ya Tuhan. Sehingga dalam keterbatasan fisik ini, mereka tetap berpaut dan berharap kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kehidupan anak-anak Tuhan yang berada di dalam tekanan hidup, atau yang sementara bergumul karena duka cita yang dialami, Tuhan, Engkau yang senantiasa membimbing dan menguatkan mereka. Perdamaian di tengah-tengah dunia ini, konflik yang terjadi di dunia ini,
Tuhan, hadirkanlah damai sejahtera-Mu di bumi ini. Hamba-hamba Tuhan yang Engkau layakkan di dalam mengangkat pelayanan di tempat mereka masing-masing. Tuhan, berikan hikmat dan juga sukacita dan ketekunan serta ketulusan hati untuk melayani Tuhan. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami di akhir pekan saat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan berkati setiap persiapan kami dalam kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau esok hari di bait-Mu yang kudus. Tuhan, berkati persiapan kami. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.